Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan dari kelas MN20C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis studi kelayakan bisnis pada usaha Kinicisti. Bisnis minuman di Indonesia saat ini, khususnya di kota-kota besar, semakin berkembang dengan pesat. Banyak bermunculan wira-usahawan yang membuka usaha minuman dengan berbagai konsep atau ide-ide yang dibuat untuk memikat pelanggan dari berbagai kalangan. Selain itu, beberapa lokasi di kota kecil bahkan juga banyak bermunculan gerai-gerai minuman. Salah satunya di Rengas Dengklok, Tugu Bojong. Rengas Dengklok ini terdapat salah satu usaha, yaitu Kinicisti. Studi kelayakan usaha ini merupakan salah satu cara atau metode yang terdiri dari berbagai aspek untuk menilai layak atau tidaknya suatu kegiatan yang akan dilakukan. Hasil yang diperoleh adalah menerima atau menolak investasi atau tawaran komersial. Oleh karena itu, studi bisnis yang juga sering disebut sebagai studi kelayakan merupakan elemen yang harus diperhatikan dalam mengambil keputusan. Apakah akan menerima atau menolak ide bisnis atau kegiatan yang akan direncanakan nantinya. Berikut profil usaha dari Kinicisti. Kinicisti dimiliki oleh owner yang bernama Rudi Purwanto. Untuk alamat usahanya ini berada di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1, Rengas Dengklok Selatan, Kecamatan Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat 41352. Dan untuk akun Instagramnya itu Rudi_Rudenx. Di situ bisa dilihat di dalam akun Instagram tersebut terdapat informasi-informasi mengenai tentang produk dari Kinicisti. Untuk aspek legal, usaha Kinicisti badan hukumnya yaitu perorangan, karena dimodalkan dari pendiri tersebut. Untuk perizinan usaha ini, Kinicisti belum mempunyai surat izin. Kalau untuk surat franchise-nya ada, namun sudah hilang. Berikut struktur modal usaha dari Kinicisti. Dari sewa tempatnya ini untuk umur ekonomis 3 tahun, dari 2020 sampai saat ini 2022, dengan per tahunnya yaitu 15 juta. Dan untuk display dan alat-alat 3 juta. Dan untuk struktur organisasi ini dipegang oleh owner itu sendiri, yaitu Bapak Rudi Purwanto. Beliau tidak memiliki karyawan sebab beliau ini sendiri ingin terjun langsung untuk mengetahui secara langsung pendapat dari konsumen mengenai produk yang beliau punya. Berdasarkan analisis dari pasar, Kinicisti ini mempunyai potensi sangat besar karena tingkat konsumsi masyarakat yang kiat zaman makin bertumbuh dibanding kondisi normal. Di samping itu, persaingan bisnis minuman ini sangat ketat, menyusul banyaknya pelaku usaha yang terjun di dunia bisnis yang sama. Dari riset yang telah saya lakukan, sebanyak 2-3 usaha yang telah berbisnis di bidang yang sama, yaitu tepatnya di sekitar area yang sama. Selain itu, dengan usaha yang owner dirikan saat ini masih melakukan penjualan secara offline. Alasannya yaitu tadi ingin langsung mendapatkan pendapat dari konsumen secara langsung, dan juga ada masukan dari beberapa pelanggan yang keberatan jika dilakukan secara online karena ongkirnya yang terlalu mahal, dan juga rasa yang sudah direview dari konsumen yang rata-rata menyukainya. Lalu market share-nya ini adalah
menciptakan sebuah minuman yang sedang tren di zaman modern seperti ini. Dengan banyak varian rasa cheese atau keju, menjadikan usaha ini mempunyai peminat yang banyak. Dikarenakan kini cheese tea yang Bapak Rudi jual dibuat dari bahan baku berkualitas sehingga rasanya disukai banyak orang. Juga mampu menguasai pangsa pasar. Jadi market share dari usaha ini sangat layak. Untuk target pasar dari usaha Kini Cheese Tea ini adalah dari semua kalangan masyarakat, terutama para anak-anak, sekolah, dan orang dewasa yang sudah bekerja. Berikut adalah menu-menu dari Kini Cheese Tea. Sebenarnya tidak semua dari menu yang ada di gambar ini berasal dari franchise aslinya. Yang berasal dari franchise aslinya itu series kopi, series coklat, dan series cakes. Dan untuk sisa-sisa seriesnya ini adalah merupakan ide dari ownernya langsung. Sebab ownernya ini sering berkeliling ke luar kota untuk mencari rasa apa yang belum ada atau mengikuti tren yang sedang saat ini. Jadi dibawalah ke Karawang ini dan dimasukkan ke menu Kini Cheese Tea dan laku. Selanjutnya yaitu aspek sosial dan ekonomi. Aspek sosial dan ekonomi ini dampak positif dari sosialnya. Yang pertama itu mudah diterima oleh masyarakat. Dan yang kedua, jika usaha ini makin sukses, tentunya ke depannya owner yaitu Bapak Rudi akan mempekerjakan karyawan. Hal ini bisa membuka lahan pekerjaan baru bagi yang belum atau sedang mencari pekerjaan. Selanjutnya, dampak positif dari ekonominya. Yang pertama, sudah pasti menambah pemasukan keluarga dan juga membantu perekonomian keluarga owner. Yang kedua, memiliki kebanggaan tersendiri bagi owner sebab ketika membuka usaha ini bisa dibilang berani beda. Karena pada saat itu trennya masih mengikuti minuman-minuman viral seperti es kepal Milo, es coklat, es permen karet. Dan yang sudah pasti adanya peluang usaha. Yang keempat, tidak ada namanya PHK sebab owner sendiri yang menjalankan usaha ini karena ingin langsung mengetahui saran-saran dari pelanggannya. Yang kelima, bagi pemilik sewa tempat sangat terbantu karena mendapatkan pemasukan tambahan dari biaya sewa tempat. Untuk saat ini sudah berjalan 3 tahun, sewa per tahunnya itu sebesar 15 juta. Selanjutnya yaitu aspek lingkungan. Aspek lingkungan fisik. Pada usaha Kini Cheese Tea, limbah yang dihasilkan merupakan limbah sisa dari kemasan bubuk powder proses penjualan. Usaha ini tidak menghasilkan limbah berbahaya seperti bahan kimia dan lain-lain. Limbah yang dihasilkan serupa dengan limbah rumah tangga pada umumnya. Limbah yang dihasilkan dari pembersihan dan pengolahan bahan dibuang melalui saluran pembuangan yang tersedia. Sedangkan limbah yang berupa sampah dari proses produksi akan dikumpulkan dalam tempat sampah yang selanjutnya akan dibuang ke tempat pembuangan sampah umum setiap harinya. Yang kedua, lingkungan makhluk hidup. Suatu bisnis dapat menimbulkan berbagai aktivitas sehingga menimbulkan dampak bagi lingkungan di sekitar lokasi bisnis. Perubahan kehidupan masyarakat sebagai akibat dari adanya aktivitas bisnis dapat berupa semakin ramainya lokasi di sekitar lokasi bisnis, timbulnya kerawanan sosial, timbulnya penyakit masyarakat, juga perubahan gaya hidup sebagai akibat masuknya tenaga kerja dari luar.
Suatu ide bisnis dinyatakan layak berdasarkan aspek lingkungan sesuai dengan kebutuhan ide bisnis dan bisnis tersebut mampu memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dampak negatif di wilayah tersebut. Aspek teknik dan teknologi. Yang pertama, lokasi bisnis. Lokasi bisnis yang sedang dijalankan berada di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1 Rengas Dengklok Selatan, Kecamatan Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat, yang dimana letaknya di tepi jalan raya. Jadi lokasi ini sangat strategis karena berada pada pusat keramaian, sehingga keberadaan usaha ini sangat mudah diketahui oleh konsumen. Lalu luas produksi. Setiap harinya hampir menjual sebanyak 75 cup atau gelas dengan harga rata-rata 10.000 per cup. Lalu layout pabrik. Bisnis ini tidak memiliki pabrik, namun menyewa tempat, yang dimana tempat itulah proses terjadinya penjualan. Lalu untuk menyikapi kesiapan teknologi. Teknologi yang digunakan sudah dibilang cukup modern ya, karena sudah memakai mesin press untuk menutup atau menyegel gelas agar terlihat lebih rapi dan tidak mudah tumpah, serta sudah tersedianya layanan pembayaran melalui kris. Selanjutnya yaitu aspek finansial. Bisa dilihat dari modal sumber dananya melalui modal sendiri yaitu 25 juta. Tidak mengambil pinjaman. Untuk investasi awal yaitu sewa tempat sebesar 15 juta per tahun. Dan display dan alat-alat terima jadi dari franchise-nya yang dari Solo sebesar 3 juta dengan total 18 juta. Lalu untuk kebutuhan modal kerja, beliau membeli mesin press cup seharga 1.200.000, lalu belanja powder ke pusatnya yang berada di Solo sebesar 5 juta, dan biaya listrik dan air sebesar 800.000. Jadi totalnya itu 7 juta. Jadi kebutuhan modal kerja yang dimaksud adalah modal kerja untuk kegiatan bulanan usaha Kinicisti pada tahun pertama beroperasi. Pemenuhan kebutuhan dana pada usaha Kinicisti didapatkan sepenuhnya dari modal sendiri, yaitu dari pemilik langsung. Lalu untuk cash flow dan cost of capital. Total biaya pembuatan usaha Kinicisti yaitu sebesar 25 juta, berasal dari modal pemilik. Biaya tetapnya itu 18 juta. Biaya variabelnya 7 juta. Jadi 25 juta. Untuk pendapatan melalui wawancara, beliau menceritakan, jadi ketika sebelum pandemi biasanya per hari itu bisa menjual 150 gelas. Namun saat pandemi yang saat ini mulai sedikit pulih, sudah bisa menjual per harinya sebanyak 75 gelas. Waktu berjualan pun tidak menentu pada saat ini, karena owner memiliki kesibukan lainnya. Namun bisa dipastikan membuka usaha ini dari pukul 10 pagi sampai 9 malam setiap Senin sampai Jumat. Nah, ini ada pendapatan Kinicisti per harinya. Per harinya itu 75 gelas dikali rata-rata harga menu itu 10.000. Jadi per hari itu 750.000. Kalau per bulan berarti 750.000 dikali 30 hari sebesar 22.500.000. Nah, keuntungan per bulan pendapatan dikurangi biaya variabel. 22.500.000 dikurangi 7 juta yaitu 15.500.000. Itu keuntungan per bulan. Kalau keuntungan per tahunnya 12 bulan dikali 15.500.000 sebanyak 186 juta rupiah. Ini perkiraan keuntungan selama 3 tahun umur ekonomi modal. Berarti 36 bulan
dikali 15.500.000 sebanyak 558 juta rupiah. Untuk analisis break even point, sewa tempat 15 juta dibagi 3 tahun, yaitu 416.666. Biaya lain-lainnya yaitu 800.000 dibagi 30 hari, sebanyak 26.666. Lalu total investasinya 25 juta dibagi 360 hari. Hasilnya 69.444. Jadi total pengeluarannya per hari itu sebesar 512.776. Untuk perhitungan harganya, harga pokok dibagi harga variabel sebesar 7 juta. HPP per porsinya berarti 7 juta dibagi 2.250, yaitu 3.111. Laba yang diinginkan yaitu 10.000 itu dari harga rata-rata per gelas. 10.000 dikurangi 3.111, yaitu 6.889 atau dibulatkan menjadi 6.890. Maka break even point-nya, laba per gelasnya itu 6.890. Break even point-nya berarti dari total pengeluaran selama perharinya itu 512.776 dibagi 10.000, yaitu sebanyak 51 gelas. Jadi jumlah produk yang harus terjual setiap harinya untuk memenuhi penutupan modal sebanyak 51 gelas. Untuk PBP, total investasi dibagi laba per tahun. PBB 10.000 dikali 51 gelas, lalu dikali 20 hari. Karena dari hari Senin sampai Jumat saja, berarti 5 hari per minggu. 5 hari per minggu berarti sebulannya itu 20 hari. Yaitu 10.200.000 per bulan. Jadi PBB-nya itu 25 juta dibagi 2,5 tahun. ROI, laba per bulan atau total investasi dikali 100%. Laba per bulannya tadi itu 10.200.000, lalu dibagi 25 juta dikali 100%. Hasilnya 40,8%. Jadi kemampuan usaha Kinicisti mampu mengembalikan modal usahanya itu sebesar 40% per tahun. Kesimpulannya, berdasarkan analisis aspek non-finansial yang terdiri dari aspek pasar dan pemasaran berupa bentuk pasar, analisis persaingan, analisis STP, dan strategi bauran pemasaran menunjukkan usaha Kinicisti ini layak untuk dijalankan. Begitu pula pada aspek teknis dan operasional, aspek manajemen dan organisasi, aspek ekonomi dan sosial, serta aspek lingkungan menunjukkan usaha Kinicisti ini layak dilakukan. Sedangkan dalam aspek hukum terdapat risiko karena usaha ini belum memiliki surat izin usaha yang dibutuhkan oleh UMKM. Yang kedua, berdasarkan hasil analisis aspek finansial, yaitu pada aspek keuangan, hasil evaluasi penjualan selama 3 tahun yang telah berjalan menghasilkan nilai profit on sale sebesar 40,8%. Lalu saran dari peneliti, usaha ini harus meningkatkan lagi promosinya dengan melakukan promosi-promosi yang menarik dan melakukan penyesuaian harga agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Harga agak naik dikit karena ya zaman seperti ini keuntungan nomor 1. Usaha ini harus segera mengurus. Usaha ini juga harus segera mengurus surat izin usaha untuk mengurangi resiko dalam usahanya. Yang terakhir, usaha ini harus memiliki struktur manajerial dalam pembagian tanggung jawab yang baik. Jika terjadi kenaikan faktor biaya yang melebihi nilai sensitivitas yang diperoleh, maka sebaiknya dilakukan penyesuaian harga agar usaha ini tetap layak dijalankan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan.
Apabila ada kekurangan dan kesalahan penyebutan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.